Halo, selamat malam Sobat Daily dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku, Yeremia Antonius. Nah, pada podcast kali ini kita akan sama-sama membahas gimana sih cara membangun kebiasaan baik yang dimulai dari bangun pagi. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh dua orang teman aku yang kece-kece banget, yang mau kita ajak ngobrol-ngobrol nih. So, let's check this out. Halo Desi, halo Ega. Gimana nih kabar kalian guys di hari ini? Dan juga lagi sibuk apa aja sih kalau boleh tahu? Halo Yere, Desi, dan Sobat Daily. Alhamdulillah kabar aku baik nih. Untuk kesibukannya sama lah ya kayak Yere dan Desi kurang lebihnya. Lagi sibuk persiapan untuk penyambutan mahasiswa baru. Dan ada beberapa kepanitiaan yang aku ikutin aja nih. Oke, sebelumnya halo juga Yere, Ega, dan Sobat Daily semua. Puji Tuhan kabar aku luar biasa baik nih Yere. Kalau ditanya tentang kesibukan, tentu gak jauh beda ya sama kesibukannya Ega juga nih. Sama-sama sibuk untuk persiapan penyambutan maba, ikut lomba-lomba dan organisasi di luar kampus. Wah, keren banget, pada aktif-aktif banget nih ya walaupun udah libur kayak gini. Semoga apapun yang lagi kalian kerjakan dan lakuin bisa berhasil dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, aku mau nanya-nanya dulu nih ke Desi. Kalau dari Desi sendiri, terbiasa nggak sih buat bangun pagi? Boleh banget nih diceritain ke kita-kita. Kebiasaan bangun tidur pagi. Oke, kalau aku nih ya, aku udah terbiasa bangun pagi. Dimana dari kecil aku udah diajarin bangun sekitar jam 5 pagi gitu ya. Jadi menurut aku kalau bangun jam segitu, itu ngerasa kalau aku tuh punya waktu sisa atau waktu luang lebih banyak sebelum beraktivitas. Selain itu dengan bangun pagi, udara kan masih sejuk, bikin pikiran kita tuh lebih segar, relax, tenang gitu kan, sehingga bikin mood kita naik, ngerasa positive vibes gitu. Beda cerita kalau ada kuliah pagi ditambah lagi bangunnya kesiangan tuh, rasanya kan gak enak ya. Jadi kadang kita tergesa-gesa sampai diri kita tuh belum selesai gitu, belum siap untuk menerima pelajaran karena rasa ngantuk yang masih melanda, dan jatuhnya bikin kita moodnya jelek seharian. Gitu sih ya. Wah, mantep banget Desi udah terbiasa buat bangun pagi nih, jadi bisa lebih enjoy untuk ngelakuin aktivitas selanjutnya. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya nih sama Ega. Kira-kira hal pertama apa sih yang Ega lakuin ketika udah bangun tidur? Apa langsung berdoa, rapiin tempat tidur, minum air putih, kayang, salto, atau justru buka HP terus langsung nge-stalking IG orang lagi nih? Boleh nih Ega diceritain ke kita-kita. Duh, baru bangun langsung kayang apalagi salto nih, ya ampun. Siapa yang baru bangun langsung salto ya, Yer? Kalau aku nih ya, Yer, kalau baru bangun tuh kebiasaan aku pasti langsung minum air putih dulu, karena emang udah kebiasaan ya. Jadi tuh kalau bangun gak langsung minum, kayak ada yang kurang gitu. Terus habis minum, aku tuh ngikutin framework dari Robinson 20-20-20, yang artinya di 20 menit pertama ini ketika aku bangun tidur, aku melakukan kegiatan olahraga santai. Gunanya untuk apa sih? Gunanya ini aku melakukan olahraga santai ini supaya badan aku berkeringat, karena ketika tubuh kita berkeringat nih Yer, ternyata tuh kita mampu mengurangi hormon kortisol dan menghasilkan protein BDNF yang berfungsi untuk memperbaiki koneksi sel-sel neuron otak. Pasti ketika bangun tidur nih, kita masih kayak setengah sadar gitu kan. Nah, ketika tubuh kita udah berkeringat nih, kita menghasilkan protein BDNF, sel neuron otak kita udah berfungsi, kita bisa sadar secara keseluruhan. Nah, di 20 menit kedua ini aku melakukan refleksi. Di sini aku isi refleksinya dengan melakukan ibadah sholat subuh. Dan di 20 menit terakhirnya, aku melakukan kegiatan membaca nih. Pagi-pagi ada informasi apa sih? Ada berita terkini apa sih? Atau aku membaca buku-buku novel favoritku. Wah, bagus banget. Ega udah ngikutin framework dari Robinson yang 20-20-20 nih. Ngomong-ngomong, kan dari tadi kita udah ngebahas nih ya mengenai kebiasaan yang dimana merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang kita lakuin berulang-ulang setiap harinya. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih. Menurut kalian, apakah awal kesuksesan atau keberhasilan seseorang itu sangat bergantung dari kebiasaannya? Boleh nih dari Ega dulu. Oke, menurutku ya, orang-orang sukses ini mempunyai kebiasaan yang baik ya.
Mereka selalu bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Allah. Selain itu juga, orang yang sukses ini seringkali mempunyai vibes yang positif nih ya. Mereka selalu menebarkan keceriaan, pemikiran yang positif, dan mereka senang membantu orang lain. Intinya mereka tuh sangat bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika kita memiliki kebiasaan yang buruk, seperti menunda pekerjaan, ini merupakan salah satu penghambat kesuksesan kita loh ya. Ini tuh berhubungan dengan pertanyaan Yere sebelumnya ya. Terkadang tuh ada beberapa orang yang seringkali menunda jam bangun paginya, alias ketika alarm udah bunyi nih, mereka bukannya langsung bangun, tapi sama mereka dimatiin lagi alarmnya dan mereka ya tidur lagi. Terus juga seringkali nih sebagai mahasiswa kita suka nunda pekerjaan dari dosen. Ntar dulu deh, kan deadline-nya masih lama. Nanti aja SKS, sistem kampus malam. Pasti seringkali mahasiswa tuh menunda-nunda kerjain tugas dari dosen. Nah, hal-hal tersebutlah yang merupakan penghambat kesuksesan kita nih Yer. Keren banget nih. Kalau menurut Desi, gimana nih mengenai awal kesuksesan atau keberhasilan seseorang yang sangat bergantung dari kebiasaannya? Apakah setuju sama pendapat yang udah Ega berikan atau justru punya pendapat lain? Wah, aku udah setuju banget sama pendapatnya Ega tadi, Yer. Mungkin aku mau nambahin aja. Emang benar kalau kebiasaan baik dapat membentuk sumber daya manusia yang baik juga. Seperti ada buku yang pernah aku baca nih, yaitu Atomic Habits by Nick Clear, di mana menerapkan bisnis insider insight, yaitu pertama, lupakan goals, kedua, usahakan bangun sistem insight. Nah, hal ini menekankan bahwa goals dan sistem adalah dua hal yang berbeda, di mana goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, sedangkan sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. Nah, buku ini tuh mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan atau goals yang kita inginkan. Contoh, seseorang yang ingin mahir bermain gitar. Kalau orang itu hanya menjadikan gitar tersebut sebagai pajangan dan tidak atau jarang dimainkan, tentu dia tidak akan semahir orang yang memiliki kebiasaan minimal 1-5 menit per hari bermain gitar. Nah, dari kebiasaan 1-5 menit tersebut nantinya akan berkembang sampai 10, 20, 30 menit, bahkan bisa sampai berjam-jam tuh ya. Dan jika tidak melakukan kebiasaan tersebut, seseorang itu akan merasa ada yang kurang. Dan karena terbiasa bermain gitar itu membuat orang tersebut menjadi mahir bermain gitar. Kalau menurut aku pribadi, orang yang dikatakan sukses atau berhasil merupakan orang-orang yang memiliki kebiasaan yang baik dalam dirinya dan mau terus mengupgrade kapasitas yang ada dalam diri mereka agar bisa konsisten dan tetap maju. Di sisi yang lain juga ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun kebiasaan yang baik, yaitu yang pertama, buat jelas. Yang kedua, buat menarik. Yang ketiga, buat jadi mudah. Dan yang keempat, buat jadi lebih memuaskan hal-hal yang kita lakukan. Karena tujuan dan sistem merupakan dua hal yang berbeda nih teman-teman. Di mana tujuan itu merupakan suatu hal yang ingin kita capai atau raih. Sedangkan sistem merupakan proses atau cara yang harus kita lalui atau lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, terkadang kita hanya berfokus sama tujuannya aja nih dan gak mau melalui sistem sebagai proses yang memang harus kita lalui untuk mencapai tujuan itu. So, buat teman-teman Sobat Daily semuanya harus mulai nih membangun kebiasaan yang baik untuk masa depan kita masing-masing. Karena dari kebiasaan baik yang kita lakukan akan membuat diri kita sendiri menjadi orang atau pribadi yang bisa menggapai cita-cita, impian, dan tujuan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang sukses atau berhasil. So, terima kasih juga kepada teman-teman Sobat Daily semua yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Hope you guys enjoy and ready to become a successful person in the future. Sekian dari aku, Yeremia Antonius, dan sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Bye!